Halo teman-teman, perkenalkan aku Renanda Putri Dewi dengan NIM 2206127 dari kelas 5B. Merupakan mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari karies gigi. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih apa karies gigi itu? Yuk simak penjelasannya. Karies gigi merupakan suatu masalah kesehatan mulut yang berdampak luas pada masyarakat. Terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Prevalensinya lebih tinggi di negara berkembang di mana angka ini terus meningkat. Sementara di negara maju cenderung menurun. Menurut WHO tahun 2019, penanganan optimal diperlukan terutama untuk pencegahan pada anak-anak. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2012, sekitar 60-90% anak usia sekolah di seluruh dunia mengalami karies gigi. Di Indonesia sendiri, prevalensi karies gigi meningkat dari 43,4% pada tahun 2007 menjadi 53,2% pada tahun 2013. Kemudian dari data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi karies gigi pada anak umur 3-4 tahun di Indonesia mencapai 81,5%. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah rumah, ada kakak beradik yang sedang bersama. Dan tiba-tiba sang adik pun mengeluh kesakitan pada giginya. Apa yang terjadi? Gigiku sakit. Sakit kenapa, Dek? Gak tahu, Kak. Kamu udah sikat gigi belum? Belum. Nah, itu kalau kamu malah sikat gigi, nanti gigi kamu karies loh, sakit. Karies gigi itu apa, Kak? Karies gigi itu ialah kondisi di mana gigi mengalami kerusakan yang menyebabkan gigi menjadi keropos, berlubang, dan tampak kehitaman. Penyakit ini sering terjadi akibat penumpukan bakteri yang memanfaatkan sisa makanan, terutama yang mengandung gula, untuk menghasilkan asam yang merusak enamel gigi. Karies gigi disebabkan oleh interaksi kompleks antara beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama adalah bakteri dalam mulut. Penumpukan plak yang mengandung bakteri di permukaan gigi dapat menyebabkan kerusakan. Plak ini jika tidak dibersihkan akan mengeras menjadi tartar dan semakin memperburuk kondisi gigi. Selanjutnya yang kedua ada mengkonsumsi gula. Mengonsumsi makanan kariogenik atau gula secara berlebihan dan frekuensi tinggi atau lebih dari 3 kali sehari dapat meningkatkan resiko karies gigi. Makanan ini seringkali memiliki konsistensi lengket sehingga sulit untuk dibersihkan dari permukaan gigi. Selanjutnya yang ketiga ada kurang menjaga kebersihan mulut. Tidak menyikat gigi secara teratur atau teknik menyikat gigi yang kurang tepat dapat menyebabkan penumpukan plak dan sisa makanan. Dan kurangnya penggunaan benang gigi menyebabkan penumpukan plak pada sela-sela gigi yang sulit dijangkau saat menyikat gigi. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala yang akan dialami saat menderita karies gigi? Yang pertama, terdapat lesi atau gusinya luka. Yang kedua, tampak lubang pada gigi. Yang ketiga, bintik hitam pada tahap karies awal. Yang keempat, terdapat kerusakan pada leher gigi. Yang kelima, gigi sering merasa ngilu.
Yang keenam, sakit berdenyut-denyut. Yang ketujuh, timbul rasa sakit jika kemasukan makanan. Kemudian yang kedelapan, jika sudah parah akan terjadi peradangan dan timbul nanah. Kemudian komplikasi apa aja sih yang akan terjadi jika kita menderita karies gigi? Yang pertama, kita akan merasakan abses gigi. Yang kedua, pembengkakan wajah. Yang ketiga, kesulitan untuk menelan. Yang keempat, kehilangan gigi. Yang kelima, kita akan mengalami demam. Dan yang terakhir, akan merasakan nyeri kronis. Ada juga beberapa tahap pencegahan karies gigi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu tahap pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya karies sebelum penyakit ini muncul. Langkah-langkah yang dapat diambil diantaranya memelihara kesehatan mulut, menyikat gigi secara teratur dan menggunakan benang gigi untuk menghilangkan plak. Kemudian mengurangi konsumsi makanan kariogenik. Kemudian penggunaan fluoride atau pasta gigi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada pencegahan sekunder, bertujuan untuk mendeteksi dan mengobati karies pada tahap awal sebelum berkembang lebih parah. Yang pertama ada pemeriksaan rutin ke dokter gigi, dan yang kedua ada perawatan fluoride secara profesional. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier, berfokus pada pengobatan dan rehabilitasi setelah karies telah terjadi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu perawatan gigi yang terkena karies dan edukasi pasien. Perawatan karies gigi dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penambalan dan pencabutan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut. Yang pertama dengan penambalan gigi. Penambalan gigi dilakukan ketika karies telah menyebabkan kerusakan, tetapi masih dalam tahap yang dapat diperbaiki. Proses ini meliputi pengeboran dan penambalan. Kemudian yang kedua adalah dengan pencabutan gigi. Pencabutan gigi dilakukan ketika kerusakan akibat karies gigi sangat parah dan tidak dapat diperbaiki melalui penambalan atau perawatan lainnya. Indikasi untuk pencabutan meliputi kerusakan ekstrim dan infeksi. Kedua metode tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah karies gigi dan menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan. Penting untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter gigi untuk mendeteksi karies dini sejak dini dan menentukan perawatan apa yang paling tepat untuk dilakukan.